Halo teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari kita kedua di Jogja teman-teman. Kalau teman-teman yang belum nonton video kita ya, perjalanan dari kemarin ya, dari Depok menuju ke kemana? Ke Jogja di hari pertama bisa nonton karena udah kita upload kemarin gitu ya. Nah, hari ini hari kedua. Kita tujuannya hanya kuliner-kuliner aja teman-teman. Mungkin ya sembari cari wisata-wisata yang dekat-dekat di Jogja aja, karena pasti kayaknya mungkin kalau tempat wisata sih mungkin nggak banyak tutup ya, tapi kalau tempat-tempat yang lain tadi kita nyari apa? Nyari obat ya? Apa nyari apotik aja susah, banyak yang tutup teman-teman gitu. 4 baru buka. Jadi banyak yang bilang tanggal 4 baru buka gitu. Jadi kita kayaknya hari ini kulineran aja. Kita cari apa tempat-tempat kulineran yang khas Jogja gitu ya. Tadi malam soalnya kita sampai kan jam 9-an malam teman-teman, 9.20-an malam karena macet kan. Terus baterai kalau kita ke mobil itu baterai tuh masih ada 46% kan tadi malam. Terus tadi pagi kita sempat muter-muter nyari obat itu ya masih ada 42%. Nih sekarang kita start dari hotel barusan, kita coba kulineran, cari-cari dekat-dekat aja. Kita mau tahu nih pokoknya, kita kan nggak ngecas dulu gitu kan, kita nggak ngecas dulu, masih di 42%. Ya udah biarin aja, kita coba keliling-keliling, nggak tahu nanti mau keliling kemana kita, pokoknya go show aja. Ya mau tahu nanti baterainya sisa berapa, apakah kita langsung cas malam ini atau tidak gitu ya. Ini sengaja kita men-spill bahwa kita biasa-biasa aja bawa mobil listrik, seperti bawa ketidakkhawatiran gitu ya, seperti kayak orang-orang bawa mobil bensin aja gitu kan. Mungkin kalau orang bawa mobil bensin kan berpikirnya karena kayak pom bensin kayak gini kan banyak gitu, jadi dia nggak khawatir. Nah kita juga sebenarnya kalau udah biasa bawa mobil listrik nggak khawatir juga. SPKLU sebenarnya banyak teman-teman, kalau ngecek di aplikasi ini pasti daerah-daerah sini juga banyak gitu, di aplikasi SPKLU gitu ya, di PLN Mobile tuh pasti banyak. Tapi ya udah, karena kita udah biasa, santai aja dengan bawa 42% itu masih 180 kilo lagi ya, muter-muter Jogja kayaknya cukup lah gitu ya teman-teman. Jadi begitu laporannya. Ikutin terus, nanti kita spill juga mungkin kalau memang memungkinkan tempat apa tuh namanya, tempat kulinernya apa gitu ya. Siapa tahu teman-teman nanti mau ke Jogja juga bisa mampir ke situ juga gitu. Tadi kita browsing di Instagram aja sih, apa sih, scroll gitu kan, nemu nih kayaknya makanannya enak nih, makanan kampung gitu kan. Ya udah kita coba. Sekarang nggak jadi supir tembak yang lagi main. Kita sekarang di ini aja jadi co-pilot, co-driver bukan co-pilot. Jadi co-driver aja teman-teman. Oke gitu ya teman-teman ya. Ikutin terus perjalanan kita. Moga-moga perjalanan kita di Jogja ini menyenangkan, walaupun banyak macam-macet gitu ya. Ini keluar aja langsung udah macet gitu ya. Teman-teman, kita udah sampai nih. Namanya apa? Oseng Deso Jogja. Oseng Deso Jogja. Jalannya tuh pokoknya jalannya masih agak-agak rusak nih, sempit dan agak rusak ke sini teman-teman. Oseng Desa Jogja nih, ada Bukade Khas Bali itu. Tuh ada apa tuh? Ya itu dia tuh depan tuh, Oseng Desa Awas. Untuk. Nah, oke. Dekat warung Mas Rio tuh, depan-depanan semua bikin kuliner semua di sini. Jadi di sampingnya sawah-sawah ya. Wih, rame banget. Rame banget. Ramai banget teman-teman. Kita kasih lihat yuk kesan bentar ya. Mas. Numpang parkir kita di mana nih? Dilepas gas. Ramai banget tuh. Ramai teman-teman. Emang jam makan siang ya. Kita kesini pas banget jam 12:14. Dari kita Ambarukmo tadi tuh kesini tuh cuman 25 menit, 23 menit. Aduh, antrinya ampun deh. Tuh udah antri sampai depan-depan. Udah lah nggak apa-apa. Terlanjur kita kesini. Bisa nggak tadi? Kayaknya nggak ada parkir. Iya mas. Parkiran penuh nih pak. Penuh. Penuh parkiran. Ya wis nengkene lo. Iso kene. Nengkene itu. Samping motor. Iya. Ya wis. Masuk aja langsung mama. Ayo. Madep depan gitu. Set langsung gitu. Nah.
Oh di situ tuh, di situ. Oke, mundur dulu. Mama mundur dulu. Itu di situ tuh, di motor dia. Parkir udah penuh teman-teman. Bayangin tuh. Mundur, ya lurusin, balas. Awas mobil belakang. Terus Itu mobil dulu. Nah, belakang mundur lagi gini. Mundur lagi. Ya. Ini supir tembaknya bingung dia. Awas. terus ada mobil. Nah, dah. Yuk, mundur. Terus balas, ya. Ini ngajarin supir tembak mundur ya, situ dah. Up. Dah, up. Sana. Oke. Urusin aja. Lihat guys, penuh motor penuh kayaknya. Aduh, nggak tahu tempat dapat apa enggak di dalam. Lagi mas. Op. Oke, kita turun dulu ya, nanti kita spill ya. Ramai banget yang jelas. Ini teman-teman yang udah sampai kita tuh di Oseng Desa Jogja tuh. Wah, parkirnya penuh tuh. Untung kita dapat satu ya di sini tuh. Yang lainnya udah diusir-usirin semua, nggak boleh masuk. Tuh. Ambil sendiri sepuasnya tanpa syarat 4.000. Nasi putih plus 39 jenis sayur oseng. Lihat antrinya udah di depan tuh. Gratis 2 box apa nih? Pembelian 15 nasi box tuh. Aduh, antri udah di sampai sini-sini tuh dia. Parkiran penuh juga. Tuh, Oseng Desa Jogja. Aduh, makan penuh perjuangan ini. Lihat. Tuh anak saya paling belakang. Antri ya, Dek. Ramai bener ya. Lihat tuh. Makanannya tinggal ambil sendiri tuh, lihat ya. Ada ayam, bebek, sayuran. Langsung dimasak tuh di situ tuh. Langsung dimasak tuh teman-teman ya. Ini nasi sama sayuran terserah, ngambil apapun 4.000 rupiah doang, murah amat ya. Aduh guys, ramai banget di sini guys. Tuh lihat ya. Ramai banget ya, karena murah juga sih. Tuh ini kita makan berlima dengan begini semua habis cuma 245.000. Murah banget ya. Mau ngambil sepuasnya silakan tuh, sayur-sayuran. Pokoknya nasi sama sayur sebanyak-banyaknya. Nasi sebanyak-banyaknya cuma 4.000. Kita ambil bebek, tadi saya ambil bebek. Livel apa ayam? Ayam, telur dadar, sayur-sayuran tuh, ikan nila. Ikan nila juga, sosis-sosisan tuh. Luar biasa teman-teman. Ini namanya Oseng Desa Jogja. Yuk kita makan dulu ya teman-teman. Oke guys, kita baru aja selesai makan tuh ya. Ramai banget tuh, lihat orang pada makan semua di sini ya. Sekarang kita kemana lagi nih destinasinya? Kuliner lagi? Masih kenyang ya? Durian ya? Es krim. Oke guys, kita wisata. Oke itu ya. Tadi di sini sempat hujan teman-teman. Sempat hujan. Ya tapi alhamdulillah nggak lama terang. Tempatnya sih enak gitu ya, di tempat sawah gini, terus makanannya juga murah-murah gitu ya. Pas lah ya kalau buat teman-teman yang pada mau ke Jogja bisa mampir di sini nih. Oke lanjut, kita wisata. Lanjut. Guys, sekarang kita habis makan, kita mau kemana tadi namanya? Bukan, yang ini loh yang kita mau ini sekarang. Iya namanya apa? Kodams durian. Ketan apa tadi? Ketan, ada ketannya kan? Ketan durian apa tadi itu namanya? Ketan durian Merapi. Iya. Nah kita mau ke ketan durian Merapi teman-teman. Jadi tadi kita pas browsing di daerah sini, seputaran sini itu ada dekat kulineran jual makanan gitulah ya, jual makanan ketan durian Merapi. Jadi bok-bokin gitu. Tapi kayaknya ini langsung ke tempat yang bikinnya, kayaknya begitu. Jadi kita coba aja ya. Ya mungkin pabriknya atau produksinya, bukan pabrik, dia rumahan gitu sih kayaknya. Jadi rumahan gitu. Jadi kita kayaknya mau ke tempat pembuatannya langsung dan beli langsung di situ. Karena sebenarnya dia punya stand di Pakuwon mall, di Pakuwon Mall. Tapi karena dekat sama sini tempat produksinya, jadi kita langsung ke tempat produksinya aja. Nggak tahu nih buka apa enggak, kita nggak tahu, kita langsung lancar aja ke sana.
Gitu ya guys, kita coba nanti kita spill di sana seperti apa ininya, makanannya gitu ya. Oke guys, tuh kita udah di Ketan Durian Merapi ya. Jadi tempatnya rumahan begini. Ini kebetulan masih sepi ya. Tuh, kasirnya bentuknya mana sih? Tuh kayak gitu tuh ya. Ketan duriannya kita beli 3 box aja di sini. Bayarnya bisa pakai kris. Lagi diambilin 1 box lagi. Ini tahu nih. Banyak tuh yang pada beli juga ke mobil, pada antri. Jadi berapa mas? 120.000 3 box itu ya? Iya. Ini kuat berapa lama ya? Untuk di suhu ruang 10 sampai 12 jam. Oh gitu ya? Kalau di kulkas bisa 2 sampai 3 jam. Oke, yaudah saya bayar pakai kris ya. Teman-teman, kita tadi udah beli nih 3 box ya. 3 box harganya 1 box 40.000 ya? Iya. 40.000. Nah, silakan dicoba. Oh, kecil Gimana? kecil. Gila, mau gede seberapa? Tuh, lihat. Guys, keren. Baunya juga udah bau durian ya? Iya. Baunya bau durian ya. Jadi ini kuatnya cuman berapa jam tadi kata Vel? 12 jam teman-teman. Di luar kulkas. Nah bentuknya kayak gini tuh. Keren ya, kuliner Jogja tuh. Rumahan tapi bisa produksi begini. Dan yang beli banyak, teman-teman ngantri itu pada parkir. Berhenti parkir sebentar, sekian box. Beli parkir sekian box. Gila nggak? Luar biasa tuh. Tuh bentuknya kayak gini ya. Kuning-kuning gini. Dia di apa namanya tuh, dibungkus sama nih, ayo cobain. Dibungkus sama ada plastiknya bagian bawah. Sama ada Plus. staples lagi. Ada staples. Ada apa namanya? Daun pandan ya. Tuh, daun pandan apa daun pisang ya nih? Daun pandan sih. Lihat tuh, hati-hati straplesnya ya. Jadi di straples gitu. Kayaknya enak nih teman-teman nih. Kita cobain ya. Bismillah ya teman-teman. Mohon maaf nih, nggak bagi-bagi nih. Hehe. Dia kuat 12 jam kalau di suhu ruang begini. Tapi kalau di kulkas berapa jam? 2 hari ya? 2 sampai 3 hari kalau di kulkas. Jadi bisa buat oleh-oleh sih masih sebenarnya. Tapi asal perjalanannya nggak 12 jam. Kalau kita macet-macetan 12 jam ya amsyong udah kalau dibawa ke Jakarta teman-teman. Bismillah. Durian ini berasa banget. Aduh enak kan. Masih dingin ya nih Mah ya? Karena masuk kulkas jadi dingin, enak teman-teman. Harus ada daun di bawah. Enak. Nanti buat nyemil di jalan. Kalau di hotel taruh di kulkas. Kulkasnya hotel. Tisu mau? Tisu. Enak. Taruh di mangkok. Taruh mangkok. Taruh di sini bungkus. Oh iya. Oke, kita lanjut lagi. Destinasi berikutnya anak-anak mau pada makan es krim, teman-teman. Es krimnya juga masih berbau-bau es krim durian. Jadi tadi kita udah ke rumah Oma Oseng. Oma apa? Oma Oseng Deso. Oseng Deso Yogyakarta. Oseng Deso Yogyakarta. Terus kita nih sekarang barusan di Ketan Durian Merapi. Nah sekarang tujuan kita mau ke es dawet barbar ya. Es dawet. Oh, es dawet durian barbar. Nah udah ikutin aja teman-teman. Anak-anak mau ke situ, kita langsung cus ke sana. Pokoknya hari ini kita manjain perut, manjain lidah, manjain mata. Cuman nggak manja sama uang. Uang jangan dimanja. Uang jangan dimanja, udah Aman. buang-buang aja. Spend money. Nggak teman-teman, jangan. Ini karena memang pas momen liburan ya udah di Jogja. Karena kita mau ke tempat wisata mungkin Jumat kali ya, baru kita ke tempat ke pantai, ke tempat wisata. Nah, sekarang kulineran dulu aja, gitu ya. Oke? Wah, udah pernah nambah lagi. Kita beli 3 box, tenang, masih ada stok 2 box. Oke guys, kita meluncur ke Barbar Durian. Teman-teman, kita lagi perjalanan menuju ke es dawet durian Barbar Jogja. Nah, kita update ya, tadi kan kita udah beberapa destinasi, sudah 2 destinasi dari hotel tadi. Kita update tentang baterai mobil kita itu masih 36% teman-teman, masih 36%. Tadi kita berangkat dari hotel jam berapa ya? Jam setengah 12-an lah ya. Jam setengah 12-an apa jam 11 tadi saya lupa. Itu
Sekarang sudah posisi jam 3 sore teman-teman. Sudah keliling-keliling kita berapa jam tadi ya, makan ya, terus kita ke tadi nih ke tempat durian ketan durian Merapi. Tempatnya memang yang nggak begitu-gitu jauh ya, mungkin sekitar 15 kilo, 20 kilo gitulah ya teman-teman. Dari titik satu tadi rumah makan tadi itu 15 kilo, dari hotel kita tuh sekitar 18 kiloan tadi. Terus dari titik 18 kilo itu menuju ke ketan durian itu sekitar 15-an kilo. Nah sekarang ini kita mau ke tempat yang es durian barbar ini. Itu tadi kalau dilihat 19 kilo teman-teman. Jadi ya lumayan juga ya keliling-keliling. Tapi kita nggak khawatir baterainya kehabisan baterai, karena memang masih 36%. 36% itu Omoda E5 itu masih bisa jalan 155 km. Begitu guys. Jangan kiri. Kalau kiri kita mau ke kiri, ini harus lurus kita. Nah coba sekarang kita ngumpung disupirin sama supir tembak. Kita tanya pendapat supir tembak, kebetulan kan ladies nih teman-teman, gimana pendapatnya pakai Omoda E5 atau kacamatanya supir tembak nih. Kalau kalau yang enak kan kebenaran supir tembak udah pernah ngerasain namanya supir tembak ya kan, udah pernah ngerasain mobil AIR-EV, udah pernah ngerasain Netavi, ngerasain Omoda ini E5, ngerasain juga sama BYD M6, M6. Nah kira-kira nih ibu supir tembak nih, supir tembak cewek jarang-jarang loh teman-teman. Nah kira-kira dari keempat mobil tadi yang paling pas dipakai yang mana nih? Nah, yang paling pas, enak, nyaman rasanya dipakai, kira-kira versinya supir tembak apa nih? BYD. Tuh luar biasa nggak teman-teman? Ini jawaban jujur ya. Naik mobilnya Omoda E5 tapi enaknya katanya BYD. Tuh beda kan? Kalau saya kemarin kan saya bilang kan, kalau saya ya gua banget nih Omoda E5, tapi ternyata menurut ladies BYD M6. Padahal BYD M6 itu mobil gede. Saya juga bingung. Supir tembaknya ukurannya imut, tapi nyamannya pakai BYD, kan aneh kan? Agak aneh gitu. Biasanya kalau perempuan ladies tuh jawabnya AIR-EV karena kecil dia gitu, atau Netavi mungkin. Saya juga baru pertama kali nanya nih. Ternyata malah BYD M6 yang panjang gitu kan. Aneh kan? Tapi enggak juga ya, itu tadi orang kalau ngerasain nyaman nyupirnya yang mana ya itulah teman-teman ya. Kalau saya jujur saya suka ini karena ini ya mungkin dari segi tadi responsivitas, agresifnya lumayan banget, enak dibawanya, larinya kencang. Tapi kalau perempuan kan biasanya nggak mentingin kencang, yang penting nyaman. Tapi nyaman itu bukan berarti jadi penumpang ya, maksudnya membawa mobilnya, yang ditanya kan tadi membawa mobilnya gitu. Sopirnya enak, penumpangnya enak. Tuh, kalau BYD M6 katanya nyupirin enak, disupirin enak. Tuh, teman-teman, jadi supir enak atau jadi penumpang enak. Kalau Omoda penumpangnya nggak enak. Tuh, kalau Omoda penumpangnya katanya kurang enak tuh ya. Ini buat awas. Buat pabrikan Omoda nih tuh. Jadi kalau buat wanita jadi penumpang katanya kurang enak. Tapi jujur sih memang kabin belakangnya Omoda ini agak gimana ya, maksudnya muat luas sih oke. Tetapi ininya loh, recliningnya ini loh kurang miring sedikit, jadi agak tegak gitu loh. Termasuk yang J6 juga sama, yang J6 begitu juga. Itu sebenarnya sih kelemahannya, kalau dia bisa miring sedikit aja enak banget, better, itu udah paling bener gitu. Sejauh ya, ngapain belok sini malah. Begitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita masih menuju ke sana. Nanti kita spill tempatnya seperti apa, terus makanannya juga gimana ya. Nanti kita update lagi gitu ya. Tadi kita ngebahas masalah mobil, baterainya pokoknya aman. Jadi don't worry bawa mobil listrik untuk traveling, keliling-keliling, nggak usah dikit-dikit ngeliatin baterai gitu teman-teman. Mau 10% kita jalan-jalan juga aman kok gitu. Apalagi SPKLU kayaknya banyak. Mau di kota Jogja, di kota Jakarta, Depok tuh udah banyak teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Kita lurus dong ke atas. Oke guys, gitu dulu ya guys ya. Kita sambung lagi nanti ya. Halo guys, kita udah sampai tuh ya. Jadi es dawet durian barbar tuh cuman di pinggir jalan gini aja, gabung sama kedai Mak Cempluk. Jadi gabung ya. Nah ini kita udah pesen. Anak-anak lagi pada nunggu di dalam.
Tuh, yang kecil masih teler tidur tuh, lihat. Yang kecil masih teler tidur. Dibangunin marah, ngambek. Oke guys, tuh ya. Banyak yang pesan ya ternyata ya. Tuh lihat, orang aja antri motor ya. Senang kalau ngeliat orang usaha laku gini ya teman-teman ya. Orang usaha alhamdulillah rame gitu ya. Guys, ini guys, datang guys, luar biasa guys, gede banget ini. Ayo, satu-satu ambil. Mana yang jumbo siapa? Yang biasa siapa? Ayo. Oke, Mama yang atur nih, Mama yang tahu kayaknya deh. Siapa yang pesan yang mana nih? Oh, liatin. Oke, terus, oke, awas. Rafka yang mana? Yang jumbo. Luar biasa. Yuk. Keren. Ayo, sikat. Berdua sama Mama di sini. Ayo udah, berdua Mama situ Ki. Duduk di situ berdua Mama. Ya udah, nggak apa-apa, dia dulu aja. Oh ya udah, dia dulu makan. Ayo makan. Guys, tuh lihat ya, es dawet, ada ketannya. Ya. Ini ketan. Ini dawetnya. Ini apa nih? Cincau kayaknya ya. Ya, ini dawetnya nih yang warna hijau nih dalamnya. Banyak banget ya. Wah, keren. Yuk, selamat makan, Rafka. Oke guys, gantian karena kita cobain ya guys. Ini munjung banget ya, banyak banget. Oh, duriannya masih ada apa namanya? Masih ada bijinya guys. Tuh, duriannya masih ada bijinya. Ada ketannya. Ini harganya berapa tadi yang jumbo? 26.000. Segini cuma 26.000 loh guys. Murah banget ya. Kita cobain ya, bismillah ya. Ini duriannya dulu ya saya cobain. Sama es sedikit. Bismillah. Juara. Enak. Ketannya kayak apa ketannya? Ketan campur durian. Kasih es sedikit, ada gulanya. Gula merah. Aduh. Enak lah pokoknya ini kalau buat apa? Buat yang lagi panas-panasan, hatinya panas juga bisa. Datang ke sini 26.000 doang, hatinya langsung adem. Enak banget. Esnya dingin teman-teman. Di mana-mana es juga dingin. Oke guys, kita makan dulu ya. Nih guys, lagi balapan nih. Balapan makan es dawet durian. Barbar katanya. Tuh, bijinya ya. Banyak banget ya, satu begini 4 tuh. Ada 4 durian. Tuh, bijinya juga. Ada apa aja sih? Tuh, ada apa aja deh? Ada nangkanya juga nggak? Ada nangkanya, ada teman-teman. Ketan ada, dawetnya juga ada pastinya. Gula merah, oh cincau juga ada. Luar biasa ya. Murah banget ya, 26.000 teman-teman segini. Yang ini berapa? 22.000 yang kecil. Yang jumbo 26.000. Worth it lah, murah lah ya. Durian aja udah berapa? Durian aja 4. Masing-masing 4 tuh kan. Durian utuh itu ya. Oke guys, kita balapan makan dulu nih. Yang menang soalnya dapat hadiah angpau lagi nih guys. Makanya tuh. Pasti yang onyok nih yang menang nih pasti nih. Ayo, ntar pulang-pulang langsung pada flu semua dah nih. Baru sembuh flu nih teman-teman. Oke, sikat aja langsung. Lupain dulu flu. Guys, kita tadi udah makan apa, es krim ya dek? Es krim apa? Es dawet. Es dawet durian barbar gitu ya. Sekarang waktunya kita istirahat dulu ke hotel. Balik lagi ke hotel dulu teman-teman. Nanti malam baru mungkin kalau memang masih pada lapar anak-anak baru kita kulineran keluar makan malam lagi. Tapi sekarang kita istirahat dulu ke hotel. Kondisi baterai kita masih 31%. Ya, hotel masih 3,2 kilo lagi. Nggak jauh dari sini. Nggak tahu apa kita mau ngecas karena kan di samping hotel itu, di hotel itu ada ini, ada apa? Ada SPKLU, tapi saya nggak tahu apakah kita mau ngecas malam ini atau enggak. Jadi ya kita nggak ada khawatir juga gitu teman-teman. Ya udahlah, nah,
santai aja. Yang jelas masih 31 kilo itu masih bisa jalan 132 kilo. Toh kalau besok kita masih mau kulineran lagi atau kita besok mau wisata ya kayaknya nggak bakal sampai 132 kilo lah. Paling banter 90 kilo gitu ya. Kecuali kalau kita mau ke Gunung Kidul ya mungkin tuh agak jauh. Tapi besok sih mungkin nggak tahu, makanya nanti kita coba pastiin seperti apa. Nah jadi sebegitu santainya teman-teman. Bawa mobil listrik nggak perlu harus udah 30 nih harus buru-buru isi gimana, nggak usah gitu, santai aja begitu guys. Oke ya, kita mau istirahat dulu ke hotel, nanti kita sambung lagi videonya. Halo teman-teman, kita keluar lagi habis sholat maghrib, kita langsung keluar. Tadi kan istirahat sebentar ke hotel, terus habis maghriban kita keluar. Sekarang kita kulineran makan malam, kita coba cari sate-satean teman-teman, gule-gulean, sate-satean, pokoknya yang bikin nambah gemuk. Nambah gemuk. Begitu guys. Agendanya yang jelas malam ini cuma tinggal itu aja. Mungkin besok, nggak tahu nih, besok kalau emang kita mau main ke pantai, berarti kan kita ke Gunung Kidul. Tapi katanya pantai lagi warning katanya gitu kan, masalah cuaca. Karena di sini juga dari tadi hujan terus, mendung hujan gitu. Seharian tuh mendung hujan, nggak ada matahari teman-teman. Terus kalau emang kita besok mau kulineran lagi, ya paling nggak kita cari deh ntar yang kayak gimana. Mungkin kita kayak SGPC. Nah teman-teman kalau tahu yang sego pecel yang di mana UGM ya, kampus UGM tuh kan ada SGPC kan. Ya mungkin kita ke sana, mungkin ke soto-sotoan kali lah, bakmi-bakmian teman-teman gitu ya. Udah yang jelas malam ini dulu kita mau ke sate apa tadi namanya? Sate Mbah Giran teman-teman. Kita ya ini ngelihat biasa, kita kan korban IG nih. Jadi lihat IG di kuliner Jogja apa aja gitu kan, yang dekat sih terutama. Coba ini sate ini deket nggak? Deket, cuman 30 menit sikat jalan begitu guys. Baterai, nah kita tetap update pakai mobil listrik kan, karena kita nih warawirinya. Jadi emang kan ini sembari kulineran, sembari kita spill nih buat teman-teman yang pakai mobil listrik gitu kan, nggak mikirin baterai terus, tetap aja mikirin perut gitu kan. Baterai 30% masih aman, nggak usah khawatir. Ada yang bilang, Om katanya 30% harus udah dicas lagi. Ya iya kalau mau apa, kalau perjalanan jauh. Tapi kalau jalan dekat-dekat aja nggak usah khawatir. Terus nggak, maksudnya dari kesehatan baterainya enggak lah teman-teman. Ya menurut saya sih baterai itu memang sudah dirancang lah, mau 10% kayak 15% kayak, ya aman-aman aja. Ya itu saya berdasarkan pengalaman mobil-mobil saya ya sebelumnya. Kalau dulu ya pertama-tama belum punya mobil listrik, referensi kita baca, kita cari tahu gitu kan. Wah nggak boleh di bawah 30%, baterai cepat rusak dan segala macam. Tapi karena kita sudah 2,5 tahun pelaku pakai mobil listrik, jadi kita tahu pas kita ke bengkel servis sudah 2,5 tahun berapa sih state of health-nya, kesehatan baterainya ternyata masih bagus. Dan perilaku saya sengaja saya bikin. Contoh nih yang Omoda i5 ini, saya perilakunya saya selalu pakai DC charging terus. Saya nggak pakai yang AC charging. Ya paling 1-2 kali doang lah pernah pakai selama seumur-umur nih. Selebihnya pakai DC charging. Saya mau tahu nanti kesehatan baterainya gimana. Terus mobil-mobil saya yang lainnya, saya perilakunya saya coba pakai AC charging terus misalkan. Jadi saya ambil data semua. Nah beberapa ada 2 mobil saya yang sudah berumur, kesehatan baterai masih bagus, masih 98,9% gitu kan. Berarti kan masih 99% lah anggap. Berarti masih bagus kan. Dan perilakunya saya pakai tadi 10% baru cas, 10% baru cas gitu, aman-aman aja gitu teman-teman. Gitu ya. Biar nggak banyak ngomong, kita cus langsung ke Mbah Giran. Nggak tahu nih ada sate apa aja di sana. Katanya sih ada sate dinosaurus. Halo guys, kita udah sampai nih di sate kambing apa nih namanya, Mbah Giran. Kita udah sampai, ini parkirannya juga penuh banget ya, luar biasa tuh. Sate kambing Mbah Giran. Tempatnya sih ya saya nggak tahu ya, karena nggak tahu daerah Jogja sini. Tapi yang jelas ramai banget tuh parkiran sampai ke sana-sana tuh. Nah itu di dalam-dalam sana juga masih banyak nih lewat sini nih, ini lewat gang ini. Yuk kita masuk ke dalam ya teman-teman ya.
Ini guys tuh kita udah makan, pesan apa nih? Ini apa tadi namanya? Tengkleng. Ini pesan tengkleng, ini pesan sate apa namanya? Sate kambing. Dia satu porsi segini teman-teman. Satu porsi itu mungkin 2 tusuk ya, cuman dilepasin tusuk-tusuknya. Tuh, luar biasa, jangan banyak-banyak kecapnya. Tuh. Ini gulai jeroan. Yang itu sama sate juga. Nih mau nyobain tengkleng silakan. Cobain, nanti tinggal apa kak yang belum datang? Kronyos. Nah, kronyosnya belum datang teman-teman. Yang ini nggak makan nih. Puasa ya, malam-malam puasa, masih puasa aja. Nggak boleh, orang udah lebaran masih puasa aja. Nggak, istri saya nggak suka kambing masalahnya teman-teman, jadi nggak bisa makan di sini. Nanti pesan di hotel aja. Spesial dimasakin. Apa tadi? Daging apa? Kura-kura. Oke guys, kita makan dulu ya. Makan nyami. Alhamdulillah teman-teman, udah kenyang banget ini. Isinya daging semua. Untung tulangnya nggak masuk. Aduh, gagal ini. Tempo hari kita pulang dari Turki tuh rasanya perut tuh enak gitu ya, karena makanannya sehat kan. Ini pulang di sini langsung rasanya lega banget gitu. Makanannya ngaco lagi. Ya alhamdulillah tadi kita mampir di Sate Mbah Giran. Tadi kita pesan tengkleng, pesan gulai tuh, bayangin tuh udah mesennya udah ngaco-ngaco deh. Terus sate kambing gitu kan. Ya. Terus tadi apa? Kronyos tadi. Kakaknya pesan kronyos gitu kan, pas udah nyobain bener-bener nyos gitu kan, panas banget. Alhamdulillah enak. Satenya ya lumayan lah ya gitu. Sate di Jawa kan nggak kayak sate di Madura gitu kan. Mungkin karena kecapnya juga beda ya. Tapi enak lah gitu, kenyang, bikin kita kenyang. Saatnya kita kembali lagi ke hotel. Kita mau istirahat. Besok kita nggak tahu apakah kita mau kemana. Nanti kita bikin lagi schedule-nya malam ini sampai besok pas di sarapan di hotel. Mungkin besok masih. Nah, kalau kita update baterai kita nih 25% teman-teman. Sekarang posisi baterai 25%. Dan apa namanya, masih ada range 107 km. Maksud saya kalau besok nanti keputusannya kita cuma masih seputaran Jogja aja, misalkan besok katanya tadi bilang supir tembak bilang katanya mau nyari daster di Pasar Beringharjo. Anak-anak bilang wah Malioboro. Pantai. Terus ada lagi satu lagi mau minta pantai Indrayanti sana. Bingung kan kita kan mau yang mana dulu nih. Nah kalau ternyata memang besok cuman kulineran sama belanja-belanja di seputaran dalam kota Jogja ya nggak usah kita ngecas dulu gitu. Tadinya saya mau malam ini ngecas nih, pulang sembari mampir ngecas. Tapi kalau besok tujuannya cuma itu kayaknya 25% kayaknya cukup lah. Nggak mungkin besok kayaknya habis 100 kilo, kayaknya nggak mungkin. Paling ke Malioboro berapa kilo, udahlah nggak mungkin. Jadi kayaknya hari ini kita tuntasin aja, tidur istirahat di hotel. Besok dipastikan cuman muter-muter di sekitaran Jogja. Setelah itu baru kita ngecas. Besoknya baru kalau kita emang mau ke arah Pantai Indrayanti, barulah kita ngecas dulu maksudnya gitu ya. Oke guys, begitu. Begitu katanya. Kita mau kembali lagi ke hotel, ikutin terus. Ini kita maksudnya gini, kita kan men-spill ya, maksudnya men-spill hari-hari kita bawa mobil listrik bukan di lingkungan kita gitu kan, bukan lingkungan itu maksudnya bukan di daerah tempat tinggal kita gitu, di Depok sana gitu, bukan, tapi kita nih di Depok Jogja gitu kan. Nah, ya nggak perlu khawatir, apalagi tadi jangan gaptek, kita bisa tetap buka aplikasi daerah kita yang lalu ini apakah dekat dengan SPKLU. Kalau memang ternyata dadakan harus butuh ngecas ya, jadi minimal kita tahu. Makanya kita nggak takut-takut banget gitu teman-teman. Makanya saya bilang kalau besok agendanya cuman muter-muter di area-area Malioboro dan sekitarnya dalam kota Jogja, ya kayaknya
malam ini nggak usah kita ngecas dulu dah, biarin besok habisin aja, nggak tahu sampai 10% kali atau berapa persen ya baru kita ngecas gitu ya. Oke guys, gitu dulu, ikutin terus jalan kita sampai ketemu lagi di hari ketiga kita di Jogja. Dadah.